Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita akan masuk dalam materi pembelajaran mata kuliah Oikumenika. Pada waktu yang lalu kita telah belajar tentang latar belakang, hal yang mendasari dan tujuan daripada gerakan Oikumene. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa kata Alkitab atau tinjauan Alkitab berhubungan dengan gerakan Oikumene. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kedewasaan, dan kita akan melihat peranan Roh Kudus di dalamnya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam topik tinjauan Alkitab atau pandangan Alkitab berhubungan dengan gerakan ini. Jadi kata Oikumene dalam Alkitab dipergunakan beberapa kali. Dalam Septuaginta, kata Oikumene diterjemahkan dari bahasa Ibrani untuk kata dunia atau bumi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru sendiri setidaknya ada 15 kali dipergunakan. Kata Oikumene kadang-kadang dipergunakan dalam arti politis penuh. Artinya berbicara tentang seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Kita boleh membandingkannya juga dalam Kisah 11 ayat 28, pasal 19 ayat 27 dan pasal 24 ayat 5. Tetapi istilah ini sebenarnya asing dalam Perjanjian Baru. Pada bagian lain, kata Oikumene diartikan secara teologis penuh, yaitu seluruh dunia yang akan ditaklukkan di bawah pemerintahan Kristus. Ibrani 2 ayat yang kelima. Tetapi pada dasarnya kata Oikumene berarti seluruh dunia yang didiami. Karena perintah Tuhan dalam amanat agung, ya, Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Oikumene. Jadi bersifat menyeluruh. Dunia atau kata Oikumene yang digunakan ini dihakimi oleh Yesus Kristus. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17. Demikian juga dalam Lukas 21 ayat 26. Pada saat Yesus dicobai ya, oleh setan, dia menunjukkan kerajaan dunia, Oikumene. Dan kita bisa melihat bagian-bagian lain yang menyatakan bagaimana pengertian Oikumene ini meliputi seluruh dunia. Baik dalam Kisah Rasul 17 ayat 6, Roma 10 ayat 18, Ibrani 1 ayat 6, bahkan dalam kitab Wahyu 3 ayat 10. Kembali diulang di sana. Jadi kalau mau dilihat sejarah lebih spesifik, agak sedikit berbeda pengertian Oikumene menurut Alkitab dengan Oikumene yang sementara digagas atau sementara yang dijalankan melalui gerakan Oikumene dewasa ini. Ya, karena ada beberapa pandangan yang kurang tepat tentang Oikumene. Mereka berpandangan sebagian kalau bisa mengadakan acara bersama, Natal bersama, pertemuan bersama, itu telah sampai pada tujuan Oikumene. Ya, ada beberapa pandangan yang berpikir boleh dikatakan sempit seperti itu. Kita akan lihat lebih jauh pandangan Yohanes sehubungan dengan pandangan menurut Yohanes 17 ayat 20 sampai 26.
berhubungan dengan oikumene ini. Ya. Mungkin kita perlu baca ayat ini. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan 26 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Nah, kita akan coba lihat keesaan menurut Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Jadi kita kembali lagi bahwa tujuan utama gerakan oikumene adalah terwujudnya keesaan gereja atau kesatuan gereja. Dan sebagai landasan Alkitabnya sering menggunakan Yohanes 17 ayat 21. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keesaan gereja yang dirumuskan oleh gerakan oikumene sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21? Ya. Ini ada satu pertanyaan, apakah keesaan gereja yang telah dirumuskan oleh gerakan oikumene ini sudah sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21? Kita akan coba melihat ada beberapa bagian Alkitab yang ada sangkut pautnya membicarakan mengenai keesaan gereja. Yang salah satunya yang tadi kita baca dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Bagian ini menunjukkan perhatian Tuhan Yesus yang khusus untuk semua orang percaya atau gereja secara universal. Dan perhatian yang dominan dalam bagian ini adalah merupakan suatu kesatuan dan kemuliaan ilahi. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Yesus berbicara kepada pribadi-pribadi orang percaya. Ya. Dia berbicara kesatuan bukan dibatasi secara organisasi, administrasi, atau kegiatan-kegiatan simbolis lainnya. Tapi dia berbicara kepada pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid, di mana berita itu juga sampai kepada saya dan saudara. Berbicara secara pribadi kepada gereja-gereja pribadi orang percaya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan coba melihat apakah kesatuan orang percaya ini menjadi tujuan akhir. Ya. Tadi kan kita berbicara bahwa gerakan oikumene ini memiliki tujuan utama menuju kepada
keesaan gereja, kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah kesatuan orang percaya atau gereja ini sudah menjadi tujuan akhir? Apakah berhenti sampai kepada kesatuan? Bagaimana hubungannya dengan kedewasaan? Nah, kita akan coba melihat bahwa kesatuan di antara orang percaya atau kesatuan gereja itu bukanlah tujuan akhir. Tapi kesatuan itu mempunyai tujuan untuk pengembangan pelayanan. Dalam hal ini tentu pembangunan tubuh Kristus. Sehingga keesaan itu dapat terwujud dalam berbagai karunia. Nah, kesatuan dalam iman dibutuhkan untuk menuju kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu dalam perwujudan keesaan, gereja perlu pengenalan yang lebih mendalam tentang Kristus. Supaya apa? Supaya dapat bertumbuh bersama dan tetap diikat dalam suatu pelayanan yang dihangatkan dalam kasih Kristus, yang memungkinkan pertumbuhan setiap anggota menuju kedewasaan iman, sesuai dengan Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi keesaan gereja bukanlah tujuan akhir, ada tujuan pengembangan selanjutnya. Apa itu? Kedewasaan iman daripada orang-orang percaya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana peranan Roh Kudus di dalam gerakan ini. Kita tidak bisa melupakan bahwa Roh Kudus sangat berperan dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa pekerjaan peranan Roh Kudus, maka sesuatu yang mustahil itu akan terwujud. Nah, pengalaman dalam kesatuan hanya dimungkinkan terjadi di antara mereka yang telah diterangi dan didiami atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun apa yang dikerjakan Roh Kudus itu mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi kita bisa lihat sifatnya dalam kehidupan kerohanian orang percaya. Ya, ada buah yang dihasilkan. Beberapa waktu mungkin belum terungkap, tetapi dalam berjalannya waktu maka kita akan melihat nampak dalam bentuk buah yang dihasilkan. Pada saat persekutuan orang-orang percaya terjadi di dalamnya. Nah, dalam mencapai keesaan di antara orang percaya, maka hal pertama yang harus dimiliki orang Kristen adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati akan mengantar seseorang untuk lemah lembut dan sabar. Selanjutnya dalam kasih akan membawa kerjasama di antara orang percaya. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau toleransi dengan yang lain. Ingat kembali lagi bahwa gerakan oikumene yang bertujuan pada keesaan gereja
dilatar belakangi karena perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan di dalamnya, bahkan ada potensi-potensi untuk terpecah. Nah, coba dibayangkan kalau tidak ada intervensi Roh Kudus di dalamnya, maka masing-masing pihak, masing-masing organisasi akan egosentris, akan melihat kepada kepentingannya sendiri. Kalau kesepakatan itu mendatangkan keuntungan bagi kelompoknya, organisasinya, maka dia akan ikut ambil bagian di dalamnya. Tapi kalau dirasa merugikan, dia akan melepaskan dari kesepakatan itu. Tanpa Roh Kudus, masing-masing akan mementingkan kepentingannya sendiri. Itu sebabnya peranan Roh Kudus tidak harus dilibatkan, harus diberi porsi yang besar. Roh Kudus harus ikut ambil bagian di dalam gerakan oikumene ini, supaya perbedaan masing-masing kita itu bukan menjadi halangan, tantangan yang membatasi, tetapi sebaliknya itu menjadi satu kekayaan, memperkaya kehidupan gereja, bahkan orang percaya yang hidup di dalamnya. Dan Roh Kudus sangat penting di dalamnya. Puji Tuhan. Cukup sampai di sini untuk materi kita saat ini. Nanti kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.